Kopassus adalah salah satu kesatuan elit yang dimiliki oleh militer Indonesia. Satuan elit dari Angkatan Darat ini sudah dikenal dengan berbagai prestasi yang membuat namanya diperhitungkan di dunia. Tak heran jika banyak masyarakat yang ingin bergabung dalam satuan pasukan khusus ini. Bahkan bagi tentara Indonesia, khususnya dari Angkatan Darat, menjadi bagian dari pasukan komando berbaret merah ini merupakan kebanggaan tersendiri. Itulah sebabnya setiap periode ada banyak sekali prajurit yang ingin masuk ke dalam kesatuan elit ini. Namun ternyata untuk mendapatkan baret merah ini bukanlah perkara mudah. Dan dari ribuan prajurit yang ingin meraihnya, hanya orang-orang terpilih dan teruji dalam berbagai ujian fisik, mental, dan intelektual lah yang berhasil. Nah, seperti apa sih beratnya ujian yang harus dijalani untuk menjadi bagian pasukan elit kebanggaan Indonesia ini? Kita akan bahas dalam video kali ini. Tetapi sebelumnya, pastikan subscribe channel analisis militer ini ya. Seperti namanya, Kopassus, Komando Pasukan Khusus. Maka Kopassus tentunya berisi pasukan dengan kemampuan khusus dan pelatihan khusus tentunya. Sudah jelas tergambar bahwa ujian, tantangan, dan pelatihan yang harus dijalani akan lebih berat dan lebih rumit dari pasukan reguler TNI lainnya. Untuk menjadi anggota Kopassus, militer Indonesia akan menyeleksi prajurit-prajurit terbaik dari berbagai kesatuan di Angkatan Darat. Setiap kandidat harus lulus uji fisik berat seperti harus mampu berlari sejauh 2,8 km dalam waktu 12 menit saja, push up 40 kali dalam 1 menit, dan lainnya. Nah, setiap kandidat akan ditempa dalam latihan berat selama 28 minggu atau sekitar 7 bulan lamanya. Dan selama itu pula, para kandidat tidak diperkenankan untuk bertemu dengan keluarga dan diperhadapkan pada puluhan materi uji yang sangat berat. Dan setiap kandidat yang gagal akan dikembalikan ke satuan awal mereka berasal. Ujian berat yang harus dijalani ini dibagi dalam beberapa tahap. Tahap awal akan diisi pelatihan dasar komando seperti menembak, teknik dan taktik tempur, operasi raid, perebutan cepat, serangan unit komando, navigasi darat, dan berbagai keterampilan lainnya. Latihan tahap dasar ini dilaksanakan di Pusat Pendidikan Pelatihan Khusus di Batu Jajar, Bandung. Pelatihan ini akan dilaksanakan non-stop selama beberapa minggu ke depan. Selesai pelatihan dasar, kandidat akan diperhadapkan pada ujian dan pelatihan yang lebih berat dan lebih rumit, yaitu tahap gunung dan hutan. Tahap ini akan dilaksanakan di kawasan Citatah, Bandung. Pada tahap gunung hutan ini, setiap kandidat dituntut untuk memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan mengatasi hambatan di gunung dan hutan. Latihan yang diberikan antara lain pendaki serbu, penjejakan, anti penjejakan, dan ilmu survival di tengah hutan. Tahap latihan hutan gunung ini akan diakhiri dengan long march dari Situ Lembang ke Cilacap dengan membawa amunisi, tambang peluncur, senjata, dan perlengkapan perorangan. Beratnya beban yang harus dibawa masing-masing calon prajurit komando mencapai 30 kg. Dan tidak tanggung-tanggung, jarak long march yang mereka harus capai adalah sekitar 500 km. Dan itu harus diselesaikan dalam waktu 10 hari saja. Artinya, setiap calon prajurit komando harus berjalan sekitar 50 km setiap harinya dan membawa beban hingga 30 kg. Dan itu dilakukan non-stop setiap hari, di mana mereka akan mulai long march sekitar pukul 5 pagi dan baru akan berhenti ketika hari sudah gelap. Dan keesokan harinya dilanjutkan kembali. Jangan bayangkan long march ini santai ya, karena mereka berjalan sambil membawa senjata dan barang bawaan yang sangat berat. Maka tidak heran, telapak kaki para kandidat bisa melepuh, yang sering disebut dengan istilah kaki tomat. Selesai long march dan tiba di Cilacap, para calon prajurit komando ini bukan langsung bisa beristirahat dengan tenang. Mereka justru ditunggu tahap ujian ketiga yang lebih besar, lebih berat, dan lebih rumit, yaitu tahap rawa dan laut. Di sini materi latihan meliputi navigasi laut,
survival di laut, pelolosan, renang ponco, dan pendaratan menggunakan perahu karet. Para calon prajurit komando ini harus mampu berenang melintasi selat dari Cilacap menuju Pulau Nusa Kambangan. Selat antara Cilacap ke Pulau Nusa Kambangan sendiri mencapai ratusan meter. Dan setibanya di Pulau Nusa Kambangan, ujian yang harus dihadapi semakin berat. Bahkan ujian tahap akhir ini sering disebut dengan istilah Hell Week atau Minggu Neraka. Dari namanya saja sudah tergambar jelas kerasnya tantangan yang harus mereka hadapi. Dua materi latihan terberat dalam Minggu Hell Week ini adalah materi pelolosan dan kamtawanan. Ujian ini sendiri bukan main-main, tetapi disetting sangat mirip dengan kondisi perang nyata yang mungkin dihadapi di masa mendatang. Dalam materi ini, setiap calon prajurit komando dilepaskan dari satu titik dan harus sampai di titik ujung berbeda di Pulau Nusa Kambangan. Ini bukan perkara mudah karena sepanjang jalur yang harus ditempuh sudah dijaga oleh para pelatih Kopassus yang bertindak sebagai pasukan musuh. Para calon prajurit komando harus bisa meloloskan diri dari kejaran dan tangkapan pasukan musuh ini. Dan bukan hanya sekedar dikejar, mereka juga akan diberondong pasukan musuh yang diperankan para pelatih. Jika calon prajurit komando tertangkap, maka itu adalah sebuah neraka baginya, karena mereka akan disiksa dengan begitu bengis oleh para pelatih, seolah-olah itu terjadi dalam perang yang sebenarnya. Untuk calon prajurit komando yang tidak tertangkap, bukan berarti mereka lolos dari neraka. Hal ini karena pada akhirnya, setiap calon, baik yang tertangkap maupun berhasil lolos, akan kembali dikumpulkan di satu lokasi yang disebut dengan camp tawanan. Dari namanya saja sudah jelas tergambar, ini bukan sebuah camp yang menyenangkan. Dalam camp tawanan ini, setiap kandidat akan disiksa luar biasa selama 3 hari non-stop. Bahkan beberapa sumber menyebutkan, para calon prajurit komando ini akan menjalani siksaan fisik yang nyaris mendekati daya tahan manusia. Selain uji fisik yang luar biasa, mereka juga akan diuji secara mental, di mana mereka akan harus menjaga kerahasiaan informasi yang mereka terima, meskipun disiksa dengan luar biasa. Gagal menjaga kerahasiaan informasi dan gagal dalam ujian fisik ini akan membuat mereka gagal meraih baret merah yang didambakan. Dan tentu saja, bukan hal yang mudah menjalani ujian fisik berat dan ujian mental luar biasa ini selama 3 hari non-stop. Itulah sebabnya ujian tahap akhir ini disebut dengan istilah Hell Week atau Minggu Neraka. Tetapi hal ini bukan tanpa alasan, karena sebagai pasukan khusus nantinya, di dalam konflik nyata mereka bisa menghadapi ujian yang benar-benar sama. Tujuannya adalah para calon prajurit komando ini bisa bertahan dalam konflik nyata di masa mendatang jika menghadapi masalah serupa. Dan buah manis dari semua itu, setiap prajurit yang berhasil melewati semua ujian berat dan tantangan tersebut akan mendapatkan hadiahnya. Hadiahnya adalah baret merah dan brevet komando. Sebagai petanda, mereka resmi bergabung menjadi bagian Kopassus, pasukan elit Angkatan Darat Indonesia. Dan lebih membanggakan lagi, proses pembaretan ini akan disaksikan oleh undangan dan keluarga masing-masing prajurit. Tentu ini menjadi momen mengharukan, di mana mereka berhasil membanggakan keluarga dan juga melepaskan rindu selama 7 bulan menjalani pelatihan berat tanpa bisa berkomunikasi dengan keluarga. Tak jarang, momen pembaretan ini menjadi sangat mengharukan, baik bagi prajurit Kopassus maupun keluarganya. Hal ini karena mereka tahu perjuangan berat yang telah mereka lalui ternyata berhasil. Nah, setelah tahu betapa beratnya ujian yang harus dilalui setiap prajurit Kopassus ini, maka tidak mengherankan kenapa Kopassus begitu disegani. Karena tidak semua orang mampu menjalani ujian super berat seperti ini. Maka tidak heran juga, prajurit Kopassus sangat bangga dengan brevet komando dan baret merah yang mereka pakai. Karena mereka merasakan benar bagaimana sulitnya mereka mendapatkan hal itu. Nah, bagi generasi muda sekarang, pasti banyak yang ingin menjadi bagian dari pasukan elit Kopassus ini. Untuk itu, persiapkan diri baik fisik dan mental. Harus sekuat baja,
jika ingin suatu saat nanti ada di antara mereka. Sekian dulu video kali ini, semoga video ini bermanfaat. Silahkan klik like, komen, share, dan subscribe channel Analisis Militer ini. Terima kasih.